untuk berbagi topik materi yang sudah mendatangkan banyak narasumber di kelas ini. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman peserta yang sudah aktif di kelas kita sejak hampir 3 tahun terakhir ya, yang masih bertahan, terus belajar, yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Insya Allah saya doakan juga mudah-mudahan tercapai apa yang diimpikan menjadi penulis. Karena hakikatnya menulis tidak boleh berhenti. Ibarat sebuah pisau, dia harus terus diasah. Kalau tidak diasah, dia akan tumpul. Dan kalau tumpul, dia tidak akan bisa memotong apapun. Ya. Dan malam hari ini, topik kita adalah sharing aja ya, diskusi tentang menulis novel anak. Moderator sebenarnya Kak Tiara, tapi Kak Tiaranya agak kurang sehat, jadi otomatis saya merangkap moderator sekalian. Tidak apa-apa, karena mendadak ya. Nah, nanti mohon dibantu Kak Tiara, walaupun off kamera, mohon dibantu ditayangkan materinya. Saya punya sedikit slide sebagai bahan diskusi kita ya. Untuk malam hari ini nanti juga tentu saya bisa mendapatkan masukan-masukan juga dari teman-teman barangkali karena konsep kita sama-sama belajar, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan di topik ini malam hari ini. Menulis novel anak. Bisa dibantu share screen-nya, layarnya. Dibantu dulu ya. Oke, layarnya jalan. Ya, oke. Terima kasih Kak Tiara, dan dibesarkan saja layar Zoom-nya, layar slide-nya. Oke, full. Ya, terima kasih. Menulis novel anak. Nah, teman-teman, mohon on kamera yang bisa ya, yang mohon dihidupkan kamera, sehingga saya pun bisa melihat wajah semangat teman-teman semua, siapa saja yang hadir malam hari ini. Yang tidak bisa membuka kamera, tapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya boleh gitu. Tapi yang bisa membuka kamera tentu saya hargai ya, karena saya membuka kamera. Nah, teman-teman bisa melihat wajah saya, dan saya pun bisa melihat wajah teman-teman. Nanti mohon dibantu juga untuk screen layar ya, screenshot ya, oleh operatornya Kak Tiara. Baik teman-teman, bismillah ya, menulis novel anak. Nah, next ke layar kedua saja. Layar kedua, next, Kak Tiara. Ya, oke. Sebelum kita mendiskusikan tentang novel anak, ya, novel anak, tentu kita harus memahami dulu rentang usia. Rentang usia, dan dari rentang usia ini kita bisa tahu sasaran atau pasar novel kita, buku kita ini untuk pembaca kalangan mana, untuk usia berapa. Nah, kalau kita merujuk ke data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, juga di data WHO juga tidak jauh-jauh beda ya. Masa balita itu usianya antara 0 sampai 5 tahun. Nah, di usia 0 sampai 5 tahun ini, apakah anak-anak di usia ini sudah diharuskan membaca, kan begitu. Bisa saja orang tua membacakan bahkan dari sejak dalam perut ya, dari rahim. Bagi yang muslimah, biasanya sejak dari rahim itu sudah dibacakan Al-Quran, sudah dibacakan salawat Nabi dan lain sebagainya. Sampai 5 tahun mereka pun biasanya diajarkan membaca cerita-cerita, dongeng-dongeng, bisa bergambar dan lain sebagainya. Yang bukunya buku bergambar, sehingga ada muncul imajinasi anak ketika membaca buku itu. Nah, rentang usia berikutnya masa kanak-kanak antara 5 sampai 11 tahun. Nah, sejak umur 5 sampai 11 tahun ini banyak sekali memori kita yang bisa kita putar ke belakang, dan itu bisa kita pungut menjadi ide novel kita nanti. Dan anak-anak dalam usia rentang 5, 10
11 tahun ini juga bisa menjadi sumber pasar bagi novel yang akan kita tulis begitu. Kemudian ada masa remaja dari umur 12 sampai 16 tahun, ya. Kemudian masa remaja akhir 17 sampai 25 tahun, masa dewasa awal 26 sampai 35 tahun, masa dewasa akhir 36 sampai 45 tahun. Nah, ini rentang usia saya juga di sini ya. Masa dewasa akhir, ya. Kemudian masa lansia. Masa lansia awal itu 46 sampai 55 tahun. Jadi kalau sudah ada yang 46 sampai 55 tahun itu sudah lansia itu. Kemudian lansia akhir 56 sampai 65 tahun dan manula, manusia lanjut usia 65 tahun ke atas. Nah, ini rentang usia yang tentu saja bisa menjadi target pasar dari buku kita. Nah, malam hari ini kita akan fokus pada masa kanak-kanak ya, sesuai dengan topik antara 5-11 tahun, juga bisa merembet ke masa remaja antara 12 sampai 16 tahun. Oke, next layarnya. Nah, ada 6 kelompok bacaan anak, teman-teman. Ini saya kutip menurut Nancy Anderson 2016 ya. Pertama, buku bergambar prasekolah. Nah, bagi teman-teman yang menulis buku bergambar untuk anak-anak prasekolah yang tadi rentang usianya barangkali 3-5 tahun ya, itu biasanya penulis-penulis menawarkan buku-buku bergambar yang dengan huruf-huruf atau angka-angka, warna dan sebagainya, buku dengan kalimat yang berirama dan berulang, bahkan ada buku bergambar tanpa kata-kata. Nah, jadi teman-teman kalau ingin bikin buku cerita anak, ya bisa saja kalau seandainya nanti lebih berbakat menggambarnya dibanding berceritanya, ya bikin saja lebih dominan gambar daripada cerita. Nah, di usia itu tentu saja kata-kata, kalimat tidak terlalu banyak, hanya beberapa kalimat saja, yang dominan adalah gambar, kan begitu. Nah, yang kemudian yang kedua kelompoknya sastra tradisional. Nah, ini buku-buku yang bercerita tentang mitos, dongeng, cerita rakyat, legenda, sajak. Nah, terutama cerita rakyat. Ketika kita masih kecil, itu banyak sekali disuguhkan oleh orang tua maupun guru, cerita rakyat, dongeng, misalnya dongeng si Kancil dan Pak Petani, atau dongeng si Malin Kundang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok anak yang membaca buku-buku fiksi. Nah, ini nanti akan menjadi bahasan kita di rentang usia 5-11 tahun atau lebih dari itu ya, masa remaja. Mereka membaca buku-buku fantasi, buku-buku fiksi modern, bahkan buku-buku fiksi sejarah. Nah, kemudian yang keempat, biografi dan autobiografi. Nah, biasanya di bagian ini buku-buku yang dibaca oleh anak, misalnya kisah-kisah Nabi, biografi sahabat Nabi, pahlawan, dan lain sebagainya. Kemudian di poin ke-5 kelompoknya ilmu pengetahuan. Nah, ini juga buku-buku yang menawarkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa saja tentang alam semesta, pengenalan hewan, air, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan kelompok yang terakhir, puisi dan syair. Ini anak-anak yang suka membaca puisi-puisi. Kalau Pak Taufik Ismail juga ada satu buku puisinya tentang dunia hewan. Semua hewan ditulis menjadi puisi. Misalnya, akulah kancil, aku hewan kecil tapi lincah, bla bla bla. Nah, mengenalkan anak-anak kepada hewan-hewan. Ini juga sangat potensial bagi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang tertarik untuk menulis puisi mengenalkan suatu topik tertentu. Misalnya tentang tumbuh-tumbuhan, ya, dari seluruh nama tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi puisi. Atau ingin mengenalkan sebuah kota misalnya kepada anak-anak, tulis sebuah puisi semuanya isinya tentang kota.
Itu juga menarik begitu. Kemudian next. Nah, kita lihat pengertian novel dulu ya, walaupun sebagian teman-teman sudah paham, sudah tahu, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata novel itu karangan prosa yang panjang. Nah, jadi novel harus panjang. Ya, kemudian mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Artinya ada tokoh-tokoh yang dihadirkan di situ. Ada pertemuan antar tokoh, ya, ada konflik antar tokoh. Kemudian dengan menonjolkan watak dan sifat perilaku tokoh. Nah, watak dan sifat perilaku. Jadi ada namanya tokoh dan ada namanya penokohan. Nah, apa bedanya? Kalau tokoh tentu saja orang-orang yang berperan, yang terlibat di situ. Nah, kalau ada tokoh yang namanya protagonis, antagonis, tirtagonis, kan itu yang umum dalam prosa ya. Kemudian selain tokoh ada namanya penokohan. Penokohan artinya watak perilaku daripada tokoh-tokoh itu. Bagaimana sifat perilakunya, bahkan sampai ke bentuk tubuh, rambut, gaya berbicara, dan lain sebagainya. Oke, itu sudah kita pahami bersama tentang novel, pengertiannya ya. Nah, kemudian next, berikutnya, kalau merujuk kepada jenisnya, ya, genre novel ini kan banyak sekali. Bahkan di antara teman-teman barangkali sudah menulisnya juga. Nah, pertama tentu ada romance, novel berjenis romance, percintaan. Nah, kalau ini ditulis untuk anak-anak, saya kira belum tepat. Anak-anak dikenalkan soal-soal percintaan ya, karena ini sangat apa ya, akan berkaitan dengan perilaku moral lain sebagainya. Maka soal moralitas dalam karya-karya novel anak itu saya kira sangat penting sekali. Novel-novel roman ini biasanya novel-novel yang sudah dengan cakupan bacaan 17 plus ke atas, 17 tahun ke atas begitu. Kemudian genre yang kedua fantasi. Nah, fantasi di situ ada maksudnya mitos, supranatural, alam gaib begitu. Novel-novel berjenis fantasi itu juga sangat banyak. Nah, kemudian genre yang ketiga tentu saja science fiction. Dan ini novel yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Novel-novel jenis ini saya kira boleh juga direkomendasikan kepada anak-anak, tapi dibatasi memang khusus untuk anak-anak begitu ya, tanpa dimasukkan unsur roman percintaan di dalamnya. Kemudian yang kedua ada genre novel horor. Nah, ini tentang kisah-kisah makhluk gaib, hantu, dan ini pembacanya juga lumayan banyak. Bahkan dari novel-novel horor ini sering sekali menjadi sumber ide, inspirasi, atau garapan-garapan pengaliwahanaan dari novel ke film misalnya, dan film-film bertema horor ini sedang booming di negeri kita, di Indonesia. Kemudian yang kelima ada genre jenis misteri dan thriller ya. Nah, ini tentang dunia detektif biasanya, tentang memecahkan suatu misteri. Nah, tidak harus horor, tapi ada sebuah misteri yang dipecahkan oleh para tokohnya atau bahkan menghadirkan seorang detektif di sana untuk memecahkan atau mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Kemudian yang keenam ada jenis novel komedi. Misalnya Raditya Dika menulis Kambing Jantan dan beberapa novel-novel komedi lainnya yang isinya tentu saja humor lucu. Nah, bagi bacaan anak, saya kira juga bisa direkomendasikan komedi, tapi tentu dengan pendampingan orang tua. Yang ketujuh, novel-novel berjenis inspiratif, yang di dalamnya memuat kisah-kisah inspiratif. Ya, salah satunya misalnya Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, dan lain sebagainya. Yang novel itu
mengajak pembacanya untuk melihat kehidupan anak-anak yang tidak mampu barangkali, atau yang putus sekolah, atau yang punya cita-cita ingin mengelilingi suatu tempat, negara, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali novel-novel inspirasi di Indonesia ya. Nah, yang keenam, yang kedelapan jenisnya ada novel-novel sejarah. Ada novel sejarah, tentu saja mengisahkan sebuah sejarah peradaban, tentang kebudayaan suatu tempat, daerah, tentang peristiwa peperangan barangkali, atau kisah kehidupan seorang tokoh, pahlawan, dan lain sebagainya. Novel-novel sejarah di negeri kita juga sedang booming ya. Penerbit-penerbit mayor banyak mencari novel-novel dengan tema-tema sejarah. Nah, yang kesembilan ada novel dengan genrenya psikologi. Nah, ini tentu saja novel-novel yang menggambarkan tentang pikiran dan kejiwaan manusia. Ini juga novel-novelnya walaupun tidak banyak, tapi tetap diminati oleh banyak orang. Nah, yang ke-10 novel berjenis tentang keluarga, berkisah tentang kehidupan sebuah keluarga yang cenderung banyak unsur-unsur drama keluarganya. Dan yang terakhir adalah novel dengan genre petualangan, ya naik gunung, ya ke laut dan lain sebagainya, masuk hutan dan lain sebagainya. Nah, dari 11 poin ya, banyak lagi saya kira lainnya sesuai dengan minat penulis dan pembacanya. Dari 11 poin ini saja teman-teman bisa memetakan kira-kira kita, teman-teman mau fokus yang mana, minat yang mana. Tinggal nanti tentu saja difokuskan, kemudian melakukan riset, memahami dunia anak dari pembacaan-pembacaan novel-novel sebelumnya. Oke, next. Nah, lalu dari mana ide menulis novel anak ini bisa didapatkan, kan begitu? Ya, di mana didapatkan kira-kira? Tentu saja berkaitan dengan gagasan, ide, ini bagi seorang penulis, seorang pengarang tidak akan pernah kering. Mereka kumpulkan, pungut, kutip, karena ide ini ada di sekitar mereka. Sekurang-kurangnya kita bisa menggali dari ingatan-ingatan kolektif masa kecil. Masa kecil. Tentu teman-teman, kalau saya tebak umurnya di ruang ini, di Zoom ini, ada dari antara 17 tahun sampai 50-an tahun ya. Yang bergabung di kelas menulis daring, saya lihat pun begitu, antara 17 tahun sampai 50-an tahun. Nah, kalau kita pungut saja rentang usia dari umur 5 sampai 11 tahun di usia kanak-kanak, kita bawa kepada usia kita, itu banyak sekali memori-memori masa kecil, kisah, cerita, peristiwa yang bisa kita jadikan ide, yang bisa kita kutip, pungut, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah novel anak. Nah, kenapa teman-teman harus menulis novel-novel dengan tema-tema di luar diri kita, sementara kita tidak cukup menguasai topik itu? Ya, misalnya kita menulis tentang kehidupan seseorang yang berada jauh di sana atau bahkan di luar negeri, atau sekarang demam Korea, India dan lain sebagainya, tapi kita nggak paham budaya Korea, tidak paham budaya India, ya karakter orang sana nggak paham, tapi kita memaksakan diri untuk menulis novel luar begitu. Nah, tujuannya agar dilihat keren, dilihat mantap, bagus dan lain sebagainya. Dan itu tentu belum menjadi sebuah jaminan. Nah, saya menawarkan teman-teman yang tertarik menulis novel, terutama novel anak, gali saja ingatan kolektif dari masa kecil. Barangkali pernah tinggal di rumah nenek, nah, atau neneknya tinggal di rumah kita. Banyak kenang-kenangan bersama nenek di masa itu. Banyak cerita-cerita dari nenek kakek di masa itu. Atau di masa kecil kita ada sebuah peristiwa yang mengejutkan, mengagetkan, atau peristiwa itu besar, ya, yang sampai hari ini terkenang-kenang. Nah, itu juga bisa menjadi ide cerita kita. Atau bahkan ada sebuah kebahagiaan lain ketika di sekolah di masa kecil, bermain bersama teman-teman dan lain sebagainya.
dan peristiwa-peristiwa masa kecil yang saya kira sangat banyak sekali, dan itu bisa dikutip menjadi ide untuk memulai menulis novel anak. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga kita temukan dari kisah kehidupan para leluhur kita. Dan itu bisa kita dapatkan dari cerita tetua-tetua kampung misalnya, dari kakek nenek tadi gitu. Jadi kakek nenek kita, di atas kakek nenek kita tadi itu, ya leluhur kita, tentu saja banyak sekali cerita-cerita. Nah, misalnya ada sebuah makam tua, di rupanya makam itu makam seorang raja atau seorang permaisuri, tapi masih bisa ditelusuri jejaknya. Masih ada kerajaannya, masih ada peninggalannya, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi sumber ide untuk menulis novel anak ini juga. Nah, yang ketiga, barangkali kita bisa membaca kehidupan keluarga kita. Siapa ayah kita, ibu kita, paman, bibi kita. Kemudian membaca guru-guru kita di sekolah dulu waktu kita masih kecil, ya, teman-teman kita di sekolah, dan di lingkungan anak-anak, baik anak-anak hari ini, di era modern hari ini, maupun anak-anak di masa jadul kita dahulu. Tentu berbeda dunia anak dulu dengan dunia anak sekarang, sangat berbeda sekali, ya. Baik dari segi bahasa saja hari ini yang luar biasa, pergerakan perkembangannya luar biasa pesat sekali. Ya, misalnya ada istilah-istilah yang digunakan media-media sosial kita, dan dipungut juga oleh anak-anak kita. Dan kalau tidak kita filter dengan bacaan-bacaan yang bermutu, tentu saja nanti itu akan berkaitan dengan adab perilaku, ya. Misalnya soal kalimat kamu nanya, itu kan sangat populer sekali hari ini, begitu. Nah, bagaimana agar narasi-narasi seperti ini bisa kita counter sehingga anak kepada orang tuanya mereka tetap berperilaku, masih punya adab dan lain sebagainya, dan tidak menjadi sebuah masalah psikologis atau masalah sosial baru nanti di kemudian hari, begitu. Dan disinilah peran penulis untuk menghadirkan bacaan-bacaan anak yang berkualitas, bermutu, dan saat anak membaca untuk pendampingan kedua orang tua. Nah, kemudian yang keempat, tentu ide-idenya bisa kita dapatkan dari membaca buku-buku. Tentu buku-buku anak, begitu. Ya, baik buku-buku dalam negeri maupun luar negeri dan lain sebagainya, yang banyak sekali buku-buku cerita anak itu yang bisa kita adopsi, ya. Bukan berarti mengutip ide mereka, si penulis yang terdahulu, tapi bagaimana dari tulisan-tulisan mereka itu bisa menjadi inspirasi baru bagi kita untuk menceritakan, bercerita dengan gaya kita, dengan kisah kita, atau memungut kisah-kisah orang-orang di sekitar kita, lalu kita jadikan novel anak itu. Nah, jadi nanti dalam buku-buku itu kita bisa membaca riwayat hidup tokoh-tokoh berpengaruh di sana, baik pahlawan, ulama, pendeta, tokoh-tokoh bangsa, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi syarat menjadi seorang penulis, ya tentu saja teman-teman harus banyak membaca buku. Kita harus banyak membaca buku. Kalau tidak membaca buku, menjadi penulis, nanti kata-kata yang kita keluarkan, ya tentu kata-kata yang kering. Kata-kata yang tidak memiliki kekuatan. Kata-kata yang tidak memiliki rasa. Karena yang kita pakai adalah kata-kata pasaran umum saja, yang tidak kita saring dulu, tidak kita olah dulu. Karena hakikatnya pengertian sastra itu adalah, ya, bahasa yang bukan bahasa dalam karya sastra itu bukan bahasa sehari-hari, tapi bahasa yang betul-betul sudah melalui proses penyaringan, kontemplasi, bahasa tinggi, namun bukan tidak dimengerti, dan semua itu melalui proses pembacaan. Ya, next. Nah, lalu dari ide kita bisa berangkat ke setting. Nah, setting cerita, ya. Nah, setting cerita novel anak ini tentu saja akan berbicara tentang tempat peristiwanya di mana, kan begitu. Waktu peristiwanya kapan, lalu suasana yang terjadi di masa itu seperti apa. Nah, setting ini sangat penting sekali, begitu. Nah, ini ada gambar, ini novel saya, ya. Novel saya ini sebenarnya ini saya tujukan ketika awal nulis dulu, itu memang untuk anak, begitu. Untuk anak, terbitnya tahun 2015,
Kemudian 2022 kemarin diterbitkan ulang, ya, diterbitkan kembali oleh Balai Pustaka, Rumah di Tengah Sawah. Nah, ini periodenya era-era tahun 80-an sebenarnya. Nah, di masa itu saya tinggal di sebuah rumah di Tembung, Medan, di areal persawahan yang sangat luas sekali, dan ceritanya hanya seputar anak-anak bermain di sawah, bermain layangan, menangkap belut, mancing belut, tertangkap ular, kemudian nanti memunculkan konflik, rumah itu digusur. Lalu pemilik rumahnya mereka terpencar-pencar, pindah, dan lain sebagainya. Nah, setting cerita ini Tembung, ya, Tembung Medan. Kemudian setting waktunya itu di era tahun 1980-an. Nah, lalu peristiwa-peristiwa apa di situ? Setting suasananya, ya tadi seperti saya katakan, ya, menggambarkan bagaimana indahnya kehidupan orang-orang di tengah sawah itu. Saya coba menggambarkan detail, saya bawa ingatan saya kembali ke era-era 80-an itu. Saya menemukan seolah-olah saya berada di sana kembali. Nah, penggambaran peristiwa-peristiwa ini ketika kita ingin menulis sebuah novel, ya saya kira sangat penting. Artinya menjemput ingatan setelah berpuluh-puluh tahun kita tinggalkan. Nah, bagaimana teman-teman memungut ingatan-ingatannya pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, atau ingin menciptakan suasana-suasana baru juga tidak salah, ya. Next. Nah, setelah setting, nanti akan lahirlah tokoh. Karena hakikatnya setting itu membentuk dan menciptakan tokoh. Hadirnya para tokoh akan melahirkan motif peristiwa dan jalan cerita. Nah, jadi dari setting tadi, maka terbentuklah atau terciptalah tokoh-tokoh cerita kita. Ya. Kemudian setelah tokohnya hadir, lalu muncullah rangkaian peristiwa, muncullah jalan cerita yang itu dinamakan dengan plot, kan begitu. Jadi mulailah dari setting, ya, kemudian nanti teman-teman menghadirkan tokoh-tokoh, bisa protagonis, menghadirkan tokoh protagonis, antagonis, ya, tirtagonis, dan pendukung-pendukung lainnya. Nanti dari tokoh-tokoh ini akan muncullah motif, latar belakang peristiwa, dan jalan cerita. Nah, jalan ceritanya ya silakan saja mau memulai dari mana, begitu. Bisa saja dari konfliknya dulu barangkali, atau ingin pengenalan tokohnya, atau barangkali dari mimpi barangkali, atau lelucon dan lain sebagainya. Silakan mau memulai dari mana, ya. Dan tentu saja nanti jalan cerita itu akan mengerucut pada ending di akhir cerita teman-teman. Oke, next. Nah, dari tokoh, ya, pertama tadi setting tokoh, lalu akan menjadi hal penting bagaimana seorang penulis cerita mereka bisa membangun sudut pandang. Secara umum, ketika menulis prosa tentu saja 3 sudut pandang yang umum, ya. Ada sudut pandang orang pertama, itu ditandai saya atau aku. Nah, bocor mikrofonnya mohon di-off-kan dulu, ya. Yang mikrofonnya di-off-kan dulu, biar tolong dibantu tim kreatif, ya, di-off-kan. Oke, baik, saya lanjutkan, ya. Nah, dari sudut pandang, ya, sebentar, sudut pandang itu 3, ya. Nah, ada sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, jadi ketika teman-teman menulis sebuah cerita dengan narasi saya atau aku, berarti novel teman-teman itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau seandainya menulis Anda atau kau, ya, kau itu sudut pandang orang kedua. Atau narasi cerita kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, tandanya dia atau mereka. Nah, dan ini tidak boleh dicampur-campur. VOP ini tidak boleh dicampur-campur, ya. Point of
view ini tidak boleh dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti pembaca akan bingung. Kalau sudah bingung, ya tentu mereka akan menutup buku dan tidak mau meneruskan bacaannya. Begitupun ketika kita membaca buku-buku lain, kalau menemukan tanda-tanda ini, saya, aku, Anda, kau, dia, atau mereka, sudut pandang penceritaannya, ya berarti mereka menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, salah satu diantaranya. Ya. Nah, kemudian next, dari sudut pandang, ya lanjut, next layarnya. Ya, dari sudut pandang tentu saja kita akan mengembangkan dialog. Nah, jadi sebuah cerita tentu ada dialog, ada percakapan, tidak hanya deskripsi cerita saja, tidak hanya narasi saja. Kalau novel kita isinya narasi saja ya, deskripsi menggambarkan suasana peristiwa saja tanpa ada dialog-dialog, tentu saja nanti novel kita akan menjadi novel yang kaku begitu, monoton begitu. Maka harus diselang-selingi dengan dialog. Nah, boleh banyak dialognya atau ya 50-50 atau lebih banyak deskripsi, tapi tetap diselang-selingi oleh dialog, dan itu penting. Nah, contohnya, saya nggak mau ngambil yang lain, novel lain, saya ambil saja yang paling dekat ya. Tadi novel Rumah di Tengah Sawah dengan dialog begini, ya. Nah, tanda dialog tentu harus dibubuhkan tanda petik 2. Dialog. Kalau untuk penulis-penulis pemula, itu juga sering saya temukan mereka bikin dialog kadang-kadang seperti dialog bikin drama ya, naskah drama. Ibu titik 2, kau sudah makan, anak titik 2 sudah buah. Itu dialog pada drama ya, naskah drama. Tapi kalau pada novel tentu tanpa memerlukan titik-titik 2 itu tadi, langsung saja ya, buka tanda petik. Kau pernah menangkap belut? Tutup dengan tanda petik. Tanya Bondan. Saat kami berjalan di pematang sawah yang basah, semalam hujan turun. Aku menggeleng, angin bertiup sepoi. Nah, diselang-selingi oleh narasinya yang menggambarkan suasana ketika itu. Lalu dialog lagi. Makan daging belut goreng? Tanyanya lagi. Nah, tanyanya lagi tentu itu namanya dialog tak ya. Dialog tak di kelas menulis daring kita sebelumnya sudah belajar bersama tentang dialog tak. Tanyanya, ujarnya, keluhnya, ungkapnya dan lain sebagainya itu dialog tak. Apakah perlu dialog tak itu? Ya di pada momen-momen tertentu, suasana tertentu diperlukan, tapi juga boleh tidak menggunakan, ya boleh tidak menggunakan dialog tak. Lalu diselang-selingi lagi oleh narasinya, aku kembali menggeleng, dia mengernyitkan keningnya heran, lalu dialog lagi, kau mau aku ajarkan menangkap belut, tawar Bondan. Rupanya dia tidak bosan menghadapi sikap diamku. Aku ragu. Nah, berarti novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Aku ragu, takut, belut itu licin seperti ular. Aku geli melihatnya, apalagi bila memegangnya. Nah, jadi beginilah contoh dialog ya, dan teman-teman sudah tahu tentu apa itu dialog. Oke, next. Nah, selain dialog, tentu saja yang menjadi perhatian bagi seorang penulis novel, ya novel anak terutama, bagaimana mereka bisa menciptakan kalimat pembuka. Nah, kalimat pertama ini sangat menentukan pembaca untuk membaca alinea berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya. Nah, apakah kalimat itu mengejutkan barangkali sehingga mengundang penasaran atau menarik dengan suasana yang dihadirkan dan lain sebagainya. Nah, dalam novel Rumah di Tengah Sawah ini saya menulis kalimat pembuka sederhana saja begini. Pagi itu bapak dan ibu bertengkar. Aku adalah pokok masalahnya. Aku sakit sejak semalam, badanku meninggi. Ya, panas badanku meninggi. Kalau batuk aku muntah-muntah. Semua makanan di perutku keluar. Bapak cemas, ibu lebih-lebih kecemasannya.
Pagi itu, Bapak mengeluarkan sepeda onta kesayangannya. Bapak membawa aku ke puskesmas, tapi Ibu bersikeras hendak pergi ke dukun kampung. Bapak tidak percaya obat kampung. Lalu mereka bertengkar. Nah, itu narasi pembuka pada kalimat pertama, rumah di tengah sawah, ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan suasana-suasana berikutnya. Nah, teman-teman bisa membuat contoh-contoh lain, saya kira sesuai dengan peristiwa yang terjadi dari ide-ide yang teman-teman dapatkan. Nah, selain paragraf pembuka, tentu next ada paragraf penutup, begitu ya. Di halaman berikutnya, bagaimana kita bisa menutup cerita itu dengan suasana seperti apa, begitu. Nah, dalam novel Rumah di Tengah Sawah ini juga, teman-teman, saya menutupnya dengan dua alinea terakhir, ya. Saya kutip, aku masuk ke dalam angkot, duduk di samping Bapak. Dari jendela angkot, aku lihat mereka melambaikan tangan, mereka ini teman-temannya ya, di atas, di alinea sebelumnya, sebagai salam perpisahan. Nek Ani tak henti-henti menangis. Ibu juga menangis. Hanya aku dan Bapak yang tidak menangis, walau dalam hati kami menahan air mata. Rinai turun, langit kelabu, tembung selamat tinggal, Medan selamat tinggal. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, nah novel ini sebenarnya trilogi. Nah, naskah triloginya sudah saya siapkan dan sudah hampir rampung. Kalau seandainya ada nasib baik, mudah-mudahan bisa terbit juga. Ya, mohon doa teman-teman di kelas tulis daring khususnya. Nah, itu paragraf penutup. Nah, silakan bagaimana teman-teman ingin menciptakan kisahnya pada alinea penutup itu, ya. Apakah dia happy ending, sad ending, tragedi ending, ya, atau mau digantung saja, ya, mau digantung saja. Ini novel ini juga tergantung, belum tergantung, baru sampai di situ saja, tapi nanti akan ada lanjutannya. Nah, silakan teman-teman ingin membuat kalimat penutup yang versi teman-teman nanti, gitu. Oke, next. Nah, ketika berbicara novel, teman-teman, tentu harus juga memikirkan soal konflik. Nah, apa itu konflik? Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Nah, jadi kalau ada orang saling memukul, ada dua orang saling berteriak marah-marah, ya, saling tinju misalnya, nah berarti mereka sedang berkonflik, ya. Konfliknya tentu juga tidak hanya bersuara, tidak hanya saling bersentuhan, tapi bisa juga konfliknya diam, saling diam. Misalnya lagi ngambek, ya, atau ada masalah, saling memunggungi. Nah, itu konflik juga sebenarnya, gitu. Nah, lalu secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Jadi memang konfliknya harus berdua, gitu. Nah, bisa juga sendiri, konfliknya sendiri bisa konflik pada diri sendiri, kan begitu. Mempertanyakan dirinya siapa, begitu. Dari mana dirinya, menanyakan Tuhan dan lain sebagainya, begitu. Dia konflik dengan dirinya sendiri. Bisa juga berkelompok konfliknya dengan suatu masyarakat di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, itu di definisi konflik. Banyak definisi-definisi lain dari berbagai pakar, ya. Oke, nah jenisnya next. Nah, jenis konflik itu kira-kira ada 5, ya. Pertama, antara manusia dengan manusia. Ini sudah sangat umum sekali, banyak kita lihat di televisi, di TikTok, di YouTube, di internet dan lain sebagainya. Orang berkonflik antara manusia dengan manusia, ya. Kemudian manusia dengan dirinya sendiri, yang saya sebutkan tadi. Kemudian manusia dengan masyarakat, ya, dalam kemudian manusia versus alam dengan alam, misalnya dengan hewan, harimau di alam itu. Mereka berkonflik karena alamnya telah gundul, lalu terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Dan manusia dengan Tuhan atau dewa, dengan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan dewa dan lain sebagainya. Nah, ini juga banyak, ya. Nah, dari 5 jenis konflik ini, silakan saja memilih mana yang kira-kira bisa kita kembangkan untuk menjadi novel teman-teman. Oke, next.
Nah, kalau kembali contoh konflik pada rumah di tengah sawah, ya, saya membenturkan orang-orang di rumah tengah sawah itu dengan aparat, dengan oknum-oknum aparat yang di masa itu, ya, rumah di tengah sawah itu walaupun dibeli oleh orang-orang yang tinggal di sana, tapi dianggap tidak mengantongi izin bangunan. Tapi dalam novel itu disebutkan bahwa akan dibangun pabrik sepatu di sana. Lalu terjadilah benturan konflik. Nah, kira-kira begini. Salah satu bagiannya tanpa dikomando puluhan aparat berwajah beringas itu masuk ke dalam rumah, mengeluarkan semua barang-barang yang ada. Kami diminta keluar, bahkan untuk mengumpulkan buku-buku sekolahku pun aku tak diizinkan. Bapak terpekur di sudut pagar menyaksikan peristiwa itu. Bapak memeluk ibu dan memeluk tubuhku yang kecil. Bapak si Anton yang mantan preman itu diamankan aparat karena dia nekat hendak melawan dengan mengacung-acungkan goloknya yang panjang. Polisi bersenjata sangat banyak jumlahnya. Wajah-wajah mereka beringas, seolah tak berbelas kasihan. Ibu terus meraung, meratapi nasib kami. Dari jauh, aku lihat Bondan menangis di samping tubuh ibu dan bapaknya. Dia memeluk tas dan buku pelajarannya. Pak, aku mau jadi dokter. Aku mau sekolah. Di mana kami akan tinggal? Kalian orang-orang jahat. Tunggulah aku besar nanti, perbuatan kalian akan aku balas, teriaknya. Tangannya mengepal tinju, diacung-acungkannya ke atas. Nah, jadi ada beberapa alinea lagi di bab itu konflik ya. Jadi teman-teman harus menyediakan satu bab yang menghadirkan konflik ya. Kalau untuk bacaan anak-anak pun tentu dihindari untuk terlalu anarkis ya. Karena nanti itu juga akan menjadi problem, saya kira. Nah, ini tidak saya gambarkan sangat anarkis, tidak hanya peristiwa penggusuran saja. Oke, next. Yang paling penting di naskah kita ketika menulis novel dan karya tulis lainnya adalah editing. Nah, ini sering sekali diabaikan. Kemarin ketika kelas diundang saya sama komunitas genetri juga, ini saya tekankan juga. Kelasnya Kak Singgi ya, membedah novelnya Kak Masya, buku puisi Kak Masya Firdaus yang anggota KMD Elepsis juga. Editing penting, jangan sampai kita menghadirkan karya dengan editing yang lemah. Nah, artinya bacalah karya kita itu berkali-kali. Periksa setiap kata, setiap kalimat, apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana rujukannya? Rujukannya tentu saja adalah pada KBBI, pada PUEB, dan rujukan-rujukan lain ya, yang membuat karya kita akan benar-benar bersih, enak dibaca, dan tentu dilirik oleh editor dan penerbit-penerbit lainnya. Tidak harus penerbit mayor, penerbit minor, penerbit indie pun taruhannya tetap pada editing yang bagus pada karya penulis-penulis yang mereka terbitkan. Oke, next. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman ya. Silakan nanti menggagas naskah novelnya, novel apa saja. Kalau seandainya belum mampu menulis novel dewasa yang berat-berat, ya saya menawarkan mengajak teman-teman untuk menulis novel anak ya, dengan cakupan tingkatan umur tadi. Tentu kawan-kawan akan punya banyak ide, punya banyak gagasan yang bisa dikembangkan. Poinnya mau menulis atau tidak, begitu. Oke, terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab kalau ada. Ada berapa orang ini? Ada 31 orang. Terima kasih teman-teman 31 orang yang masuk kelas malam hari ini, dan tentu saja mudah-mudahan menginspirasi, semangat menulis, dan saya ingin mendengarkan pendapat atau masukan atau juga ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan dan bertanya bersama. Oke, yang pertama dari Kak Maya Rahmah di Pamekasan. Silakan Kak Maya. Mikrofonnya? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya ingin bertanya terkait novel anak ini, bagaimana untuk menentukan tema yang dinikmati begitu, Pak? Untuk menentukan target market, kita perlu melakukan survei atau tidak? Nah, survei itu dilakukan ke orang tuanya atau survei langsung ke anak-anak? Yang kedua, mohon digambarkan bagaimana teknik show don't tell dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak usia berapa tadi? 5 sampai 11 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Masya di Pamekasan, ya anggota KMD Alexis yang aktif, rajin masuk kelas, ya. Nah, ya benar ya. Sebelum kita menulis novel anak dan sebelum novel itu terbit di sebuah penerbit, baik penulis maupun penerbit pasti akan memetakan naskah kita, novel kita ini akan dibaca oleh anak umur berapa, gitu. Nah, kalau di Balai Pustaka, Rumah di Tengah Sawah itu di belakang covernya itu di bagian belakang itu dikasih umur ya, rentangnya. Di situ dibuat 13 plus gitu. Berarti 13 plus walaupun target saya itu dari 8 sampai ya lebih 13 gitu. Jadi barangkali pertimbangan editor di sana begitu. Jadi pun novel itu bisa dibaca oleh kalangan siapa saja, termasuk orang tua, kan begitu. Nah, di mana surveinya? Ya tentu penulis harus memetakan dulu apakah novel kita itu hanya untuk kalangan tertentu, anak-anak di suatu daerah misalnya, anak-anak Jawa saja misalnya, atau anak-anak di Sumatera saja, atau ingin anak se-Indonesia, kan begitu. Karena nanti itu akan terkait tentang pangsa pasarnya. Nah, terkait dengan bahasa tadi, ya saya sepakat bahwa seorang penulis cerita anak, dia harus memahami bahasa anak, jangan dari sudut pandang orang dewasa, kan begitu. Jadi kita harus menyelami kehidupan anak-anak itu seperti apa, bagaimana cara mereka makan, bermain, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu akan terbaca ketika membaca sebuah novel anak dari narasi-narasi yang kita tawarkan. Ini logikanya, logika ceritanya kok logika orang dewasa, kan begitu. Kalau logikanya logika orang dewasa berarti tidak masuk untuk anak-anak. Jadi logikanya harus logika anak-anak. Nah, di situ Kak Maya ya. Jadi kita harus memahami bahasa anak ketika kita menyelami dunia anak dalam novel anak. Kira-kira begitu. Nanti barangkali bisa ditanggapi oleh teman-teman lainnya ya, biar suasana kelas ini hidup dan tidak monoton. Terima kasih Kak Maya. Kita ke wajah kanan. Ya, ke wajah kanan Lampung ada Kak Nur Lelawati. Silakan Kak Nur Lelawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Pak Subhan. Malam Kak. Malam ini saya berterima kasih sekali, ternyata ngantuknya hilang. Alhamdulillah, mungkin karena semangat ya. Jadi alhamdulillah dari awal tadi kayaknya belum terserang kantuk ini Pak Subhan. Pak Subhan, saya ingin tanya kalau untuk novel anak yang bergambar, bolehkah kita ngambil gambarnya itu melalui aplikasi, misalnya aplikasi Komika atau Canva? Yang pertama. Yang kedua, yang layak dikatakan novel itu berapa jumlah kata atau berapa halaman yang sesungguhnya? Terima kasih Pak Subhan, terima kasih. Terima kasih Kak Wati di wajah kanan. Mudah-mudahan sehat ya malam hari ini. Nah, ini menarik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menulis novel anak ya. Tentu saja anak minat bacanya tidak setinggi remaja dan orang dewasa. Maka novel itu tidak boleh tebal-tebal, kan begitu. Nah, paling tebal ya antara kalau untuk tahap bacaan anak ya, rentang usia akhir anak itu ya paling tebal bisa 100 ya, 100 atau 150 itu sudah tebal sekali. Nah, novel saya Rumah Tengah Sawah itu 152 halaman. Nah, tapi memang rata-rata 100 halaman untuk anak-anak usia rentang akhirnya begitu. Nah, tapi kalau untuk target bacaan cerita, buku cerita anak di bawah usia itu lebih tipis lagi, dan sudah bisa memasukkan gambar-gambar ilustrasi yang tadi disebutkan.
Nah, persoalannya apakah gambar-gambar itu bisa diambil sembarangan saja di internet atau di Canva dan lain sebagainya. Kalau mengambil di internet, Kak Wati, itu semua gambar di Google ini kita lihat seperti berserak begitu saja, boleh dikutip pungut ya. Tapi sebenarnya semua gambar itu memiliki copyright, memiliki hak cipta. Ada yang buat, ada yang menggambar, mendesain, melukis dan lain sebagainya. Nah, artinya hakikatnya kita sebenarnya harus meminta izin kalau diizinkan begitu. Nah, kalau penulis-penulis buku anak yang mereka menulis buku-buku bergambar, biasanya mereka menggambar sendiri kalau mereka berbakat menggambar, atau mereka bekerja sama dengan ilustrator. Ya, jadi mereka kalau dapat honornya dari penerbit, mereka akan bagi dua honornya, 50-50. 50 untuk penulisnya, 50 untuk ilustrator, begitu. Nah, atau penerbit itu menyediakan ilustrator mereka. Ya, biasanya penerbit seperti Gramedia, Bentang dan lain sebagainya, atau penerbit media Komputindo dan lain sebagainya yang menerbitkan buku-buku anak, mereka punya ilustrator untuk memperkuat cerita bergambar yang kita tawarkan itu begitu. Nah, kalau disediakan oleh penerbit, saya kira lebih aman begitu ya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang sebagai penulisnya. Tapi kalau kita mencari ilustrator sendiri, artinya kita harus bekerja sama dengan ilustrator, dan ilustrator itu kita bayar atau dengan perjanjian honornya dibagi dua. Nah, biasanya begitu. Begitu Bu Wati, Bu Nurulawati. Nah, Ya. jadi jangan sembarangan ngambil. Sebentar, Pak Subhan, ada lagi yang saya tanyakan. Ya. Misalnya itu ada ilustratornya, misalnya seperti nulis cerita anak tadi. Apakah kita untuk menulisnya itu cukup menulis saja, terus gambarnya itu mereka yang menentukan, terus gimana modelnya itu? Kurang ini paham juga. Ya, kalau untuk buku cerita anak bergambar, ya rentang 3-5 tahun misalnya, nah itu biasanya kita hanya membuat peta cerita ya dan narasi, kemudian nanti biasanya itu di bagian kanan dari naskah itu kita sisakan ruang kosong, kira-kira ilustrasinya di halaman ini seperti apa begitu. Nanti di halaman berikutnya seperti apa. Nah, jadi nanti ilustrator mereka mengambil rujukan dari arahan-arahan narasi-narasi yang kita tuntun dalam naskah itu. Jadi artinya ketika naskah itu sebelum terbit ada komunikasi yang intens antara penulis dengan ilustrator. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya ini naskah saya, tolong Anda buat ilustrator. Nah, kalau kita serahkan begitu total sepenuhnya, Bu Wati, Kak Wati, ya bisa saja, tapi tentu nanti bisa saja ekspektasi yang kita inginkan berbeda dari garapan yang dibuat oleh ilustrator. Nah, jadi disarankan kita bikin tabel-tabel per halaman itu untuk kolom-kolom ilustrasinya seperti apa biasanya. Begitu, Kak Wati ya, untuk ya siap. Terima kasih Pak Subhan. Sama, dan mudah-mudahan bisa dimulai buku anaknya ya. Ya siap. Terima kasih. Dari Waikanan kita ke Malang ya, ada Kak Riami. Silakan Kak Riami. Masih aktif? Selamat malam Kak Subhan. Mohon maaf saya tidak buka video, ini agak demam saya. Oh, astagfirullah. Sehat lagi Kak Riami. Saya masih nyimak ini. Terima kasih. Kebetulan saya sudah menyelesaikan membaca novel Di Tengah Sawah itu ya Kak. Jadi kalau itu yang membaca mungkin kelahirannya itu setara dengan saya atau Kak Subhan itu, apalagi kalau yang hobinya ke sawah seperti saya ya, benar-benar seperti kembali ke masa lalu. Tapi kalau misalnya Kak Subhan ini apa yang bisa ditarik benang merahnya ya, kalau anak sekarang kan sawah itu sudah hampir dilupakan gitu ya Kak, kalau menurut saya loh ya. Dengan melihat indikasi-indikasi di sekolah itu
Kalau misalnya penjelajahan kemah aja itu ya kena lumpur sedikit itu orang tua sudah protes itu ke sekolah di tempat saya itu. Jadi anak-anak itu maunya itu ya tetap higienis itu kalau makanan itu. Nah, bagaimana pertimbangan Kak Subhan untuk menarik benang merah dari masa tahun 80-an menuju ke era digital ini yang sehingga bacaan itu masih ternyata itu saya nikmati saat ini itu masih enak gitu ya, masih bisa dibaca. Nah, itu bagaimana cara menarik benang merah dari tahun yang lama sampai sekarang ini sehingga masih digemari meskipun kita menulis itu kisah-kisah yang dulu gitu, Kak. Terima kasih Kak Subhan. Ya, terima kasih Kak Riami di Malang. Mudah-mudahan sehat lagi ya. Jaga kesehatannya. Jadi ini menarik teman-teman, ya bagaimana kita bisa menarik benang merah ya peristiwa-peristiwa sudah 30 tahun lampau ya, 20 tahun lampau di masa kecil kita bisa menjadi cerita yang tetap up to date dengan kondisi kekinian begitu. Nah, ini dilakukan juga oleh penulis-penulis lain. Misalnya saya ambil contoh Andrea Hirata menulis Laskar Pelangi ya. Itu cerita 30-40 tahun lampau ketika dia masih kecil di Pulau Belitung, di Belitung itu begitu kan. Dan ternyata ketika novel itu terbit malah booming, meledak, lalu difilmkan begitu. Kemudian Ahmad Fuadi menulis Negeri Lima Menara. Itu juga kisah 30-40 tahun lampau ketika beliau masih berada di Maninjau, Sumatera Barat, kemudian kuliah di Gontor, tapi kemudian jadi novel, malah booming juga, bestseller, lalu difilmkan juga. Dan novel-novel lain sejenis banyak, yang karya-karya luar negeri juga banyak. Artinya teman-teman jangan risau, jangan ragu untuk memungut kisah-kisah lama, ya kisah-kisah masa kecil kita untuk dibawa ke masa sekarang begitu. Karena tentu saja banyak sekali muatan-muatan nilai, moral dan lain sebagainya ya, kisah-kisah inspiratif masa lalu yang ketika dibaca oleh pembaca hari ini, bahkan anak-anak hari ini ada informasi atau dari nilai kesejarahannya yang mereka tidak dapatkan hari ini tapi bisa mereka temukan dalam buku-buku itu begitu. Misalnya tadi soal sawah saja yang diceritakan oleh Kak Riami ya. Dalam novel saya itu Rumah di Tengah Sawah itu ya sekarang sebagian besar sawah-sawah kita sudah menjadi gedung-gedung gitu ya, sudah menjadi pabrik, sudah menjadi mall dan lain sebagainya. Nah, bagi orang yang tidak pernah ke sawah, dalam buku itu setidaknya mereka dapat informasi, oh ternyata ada kehidupan masa kecil seperti itu ya, begitu. Nah, setidaknya ini bisa menjadi hiburan, bisa menjadi informasi baru bagi anak-anak kita hari ini bahwa ada muatan-muatan nilai yang bisa mereka pungut di dalam novel itu. Jadi silakan saja, barangkali ada teman-teman yang pernah masa kecilnya tinggal di tepi sungai, barangkali pernah tinggal di tepi laut atau di sebuah lembah atau di kampung mana begitu yang punya kenangan-kenangan indah di masa itu, bawa saja ke dalam sebuah cerita. Mana tahu nanti bisa menjadi Laskar Pelangi berikutnya, menjadi Negeri Lima Menara berikutnya begitu. Nah, atau kawan-kawan, teman-teman mau menulis novel-novel kekinian yang menggarap dunia anak-anak hari ini, yang mereka asik dengan gadgetnya, rebahannya, dengan bahasa-bahasa alay gaulnya, dengan dunia TikTok, Instagramnya, silakan saja. Itu pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan yang tentu saja pembacanya pun nanti akan ada begitu. Baik pembaca buku-buku dengan tema-tema lama maupun pembaca dengan tema-tema baru. Semuanya akan berkembang. Sastra itu akan berkembang dan pembacanya pun akan berkembang. Termasuk medianya. Kalau dulu dan ya sekarang sudah di ujung-ujung zaman kertas dan sekarang buku-buku sudah beralih ke digital. Sebagian penulis pun sudah asik dengan platform-platform digital di Wattpad ya, di lain sebagainya, silakan saja, nggak masalah, itu hanya soal media. Tapi bagaimana nanti pesan yang kita sampaikan dalam tulisan itu bisa betul-betul menyentuh hati banyak orang. Nah, jadi menulislah dari hati,
Kalau menulis dari hati, siapapun yang membaca akan tersentuh hatinya. Begitu ya menurut saya, Kak Priami, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Siapa lagi nih? Ada Kak Masyah di Jakarta. Dipersilakan Kak Masyah. Ya, selamat malam Pak Subhan. Ini saya mau itu ya, kayaknya novelnya hampir sama kayak punya saya. Yang sayang tuh judulnya itu Mimpi yang Tertunda, jadi kayak nggak masuk dalam ceritanya gitu. Andai kata dicetak lagi ganti judul bisa nggak ya, Bang Sumban? Boleh kan? Ya. Jadi silakan saja ganti judul. Ya, bahkan novel saya ini ketika saya tawarkan juga ke Balai Pustaka itu malah diminta ganti judul begitu ya. Ganti judul karena judul itu ternyata sudah ada juga penulis lainnya yang menulis dengan judul yang sama begitu kan. Nah, tapi saya mempertahankan judul itu begitu. Gitu. Itu ada judul baru yang saya tawarkan untuk pertimbangkan. Ternyata setelah saya urutkan poin pertama itu tetap rumah di tengah sawah, pertimbangan redaksinya ya tetap dipilih rumah di tengah sawah. Karena saya bersikeras untuk mempertahankan itu dan mempertanggungjawabkan itu, saya bilang. Itu kalau masalah konflik gitu ya, konflik misalnya kalau Pak Guru Muhammad Suman kan itu ya konfliknya tentang masyarakat. Kalau saya kan keluarga ya biasanya ya lagi senang-senangnya belajar gitu. Entar disuruh bolos, disuruh ini namanya konflik keluarga kan namanya kalau bukan masyarakat. Tapi dalam saya ceritanya itu ada terlalu yang orang tua judi gitu, atau perlu dihilangin kali ya. Ntar takutnya kalau buat anak-anak kurang efektif. Ya kalau seandainya tidak terlalu vulgar sekali ya, vulgar dalam artian tidak menulis secara detail bagaimana praktik perjudian, cara berjudi gitu kan, itu kan nanti menjadi tuntunan jadinya ya. Masalah kalau sekedar berjudi biasa untuk sebuah cerita, saya kira itu nggak masalah begitu. Nah, konflik keluarga kan bisa saja menjadi ide cerita kita ya kan, malah itulah yang paling dekat dengan kehidupan kita begitu. Kak Masya pasti tidak akan bisa menulis novel tentang saya karena Kak Masya tidak banyak tahu tentang saya ya kan. Nah, Kak Masya akan bisa menulis novel tentang ibu Kak Masya, tentang ayah Kak Masya, atau tentang adik lingkungan kecil dalam keluarga kita di kampung itu. Nah, itu saja dimulai dulu. Jadi setelah habis ide dari diri kita, dari keluarga kita, barulah kita melompat ke luar dari diri kita dan rumah atau keluarga kita untuk menulis novel tentang kehidupan orang-orang di sekitar kita, tentang problem-problem sosial kemasyarakatan yang terjadi di sekitar kita begitu. Nah, di era-era tahun 2000-an itu kan banyak sekali teman-teman penulis yang menulis cerpen novel bertema Gaza gitu ya. Bertema Gaza. Mereka sebagian tidak pernah ke Gaza, tidak pernah ke Palestina, tapi mereka membaca bukunya, menonton televisi, membaca berita dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi sumber ide untuk cerpen maupun novel. Ya silakan saja, nggak masalah. Jadi kita pun bisa menulis apa saja, tapi dengan poinnya riset. Nah, itulah ada penelitian. Walaupun pada keluarga kita, apakah kita cukup mengenal sosok ayah kita? Apakah kita cukup mengenal sosok ibu kita? Jangan-jangan kita hanya sekedar mengenal sebagai ibu yang menafkahi kita saja, tapi di balik itu kita tidak tahu ada peristiwa apa. Di balik ayah kita tidak tahu ada peristiwa apa yang kalau kita gali secara ilmu risetnya, barangkali peristiwa itu lebih menarik daripada sosok ayah kita yang sebenarnya begitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Kemudian kita ke Pasaman Barat, ada Kak Puspadani. Silakan Kak Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Guru. Selamat malam Kak Masya. Kak Puspa.
Ini ingin saya tanyakan ini tentang buku saya yang pernah diterbitkan Elipsis, Pak Guru. Ya. Yang berjudulkan Mutiara Masa Kecil. Di buku yang udah terbit itu, kalau istilahnya saya belum merasa puas, Pak Guru. Saya ingin mengembangkan buku itu menjadi sebuah novel anak. Jadi Pak Guru tentu sudah membaca buku tersebut. Jadi saya mohon masukan-masukannya. Kira-kira apa-apa saja yang perlu saya perbaiki dalam buku tersebut, sehingga nanti buku itu bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Jadi saya mohon masukan dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Puspa yang tetap rajin juga di kelas kita, kelas tulis daring ya. Nah, novel Kak Puspa memang sudah saya baca ya, dan kalau tidak salah sudah kita bedah juga beberapa kali ya. Kita bedah juga forum pegiat literasi Pasaman atau Pasaman buku dulu ya, Pasaman buku. Nah, kalau Kak Puspa berkenan, di kelas menulis daring kan belum pernah dibedah ya, belum pernah menulis daring ya. Nah, nanti kalau Kak Puspa setuju, nanti kita atur waktunya. Kita minta barangkali tim kreatif menjadi narasumber, atau Kak Puspa bisa mencari narasumber yang sudah membaca buku itu. Nah, nanti kita bikin Zoom-nya seperti ini, Kak Puspa, sehingga Kak Puspa bisa tahu di mana kelebihan dan kekurangan. Tapi intinya dari pembacaan saya, novel Kak Puspa itu sudah menggambarkan sebuah novel anak yang walaupun topik temanya tentang autobiografi Kak Puspa sendiri gitu, tentang kehidupan masa kecil Kak Puspa, dan untuk tema itu sudah memenuhi syarat sebenarnya, walaupun dari sisi pengembangan narasi, dialog dan lain sebagainya itu masih perlu lebih maksimal ya. Lebih maksimal, dan itu kan butuh latihan saja sebenarnya. Tapi untuk sudah melahirkan satu buku, satu naskah terbit lagi dan sudah beredar, dan itu sudah patut diapresiasi begitu. Nah, mudah-mudahan akan lahirlah buku-buku kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya Kak Puspa. Jadi saya selalu mengingatkan selalu mengilustrasikan dalam setiap pertemuan, naskah buku itu ibarat bayi batinnya kita sebagai penulis. Jadi semua kita di forum ini kan adalah orang tua yang punya anak batin. Ya, anak batin itu adalah karya kita. Ketika kita akan melahirkan novel kita, ya kita sedang hamil besar, lalu anak batin itu lahir dengan kondisinya bermacam-macam. Ada yang sempurna, luar biasa, lalu terbit, bestseller, meledak di pasaran, difilmkan bahkan. Ada yang lahirnya prematur, ya, nggak jelas apakah ini novel atau enggak, kan begitu. Ada yang lahirnya cacat, amburadul, begitu. Tata bahasanya, ejaan, tipu, dan lain sebagainya. Ada yang lahirnya 50-50, antara sebagian bagus, sebagian enggak, gitu ya. Nah, sebagai orang tua, kita harus menerima anak batin itu dalam kondisi apapun. Seperti halnya seorang ibu ketika melahirkan, dia harus menerima kondisi apapun yang terjadi pada anaknya. Ada yang cantik, tampan, sehat, sakit, dan lain sebagainya. Ada yang autis, dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin ketika bayinya keluar, langsung dibuang ke tong sampah. Nggak mungkin, ya kan? Ketika lahir, langsung dibunuh, langsung ditanam, tidak mungkin, walaupun peristiwa-peristiwa seperti itu nyata kita temukan di banyak berita di media massa begitu. Kalau itu terjadi, maka kejam sekali orang tuanya. Nah, kita di ranah kepenulisan sebagai penulis jangan menjadi penulis yang kejam. Jangan menjadi penulis yang kejam. Jadilah penulis yang baik, yang menyelamatkan anak-anak batin kita itu setelah lahir. Kalau dia cacat dari segi bahasa, ejaan dan lain sebagainya, perbaikilah. Dengan cara apa? Dengan cara menyunting ulang. Pertanyaan saya, setelah Kak Puspa menerbitkan buku Kak Puspa itu, berapa kali sudah Kak Puspa membaca ulangnya? Kemudian catatan apa yang ada Kak Puspa temukan dalam buku itu? Apakah setelah terbit didiamkan begitu saja?
Apakah setelah terbit dibaca lagi, baca lagi sehingga punya ketertarikan untuk barangkali mau menerbitkan lagi setelah melakukan sekian banyak perbaikan-perbaikan dari proses pembacaan kita. Nah, itu tahapan-tahapannya yang saya kira dilakukan juga oleh para penulis-penulis terdahulu yang mereka tidak puas dengan satu karya, tapi mereka berusaha untuk menyempurnakan karya itu. Maka penulis-penulis dulu, Bapak Ibu, teman-teman, ya, mereka tidak mengejar kuantitas. Yang mereka kejar itu adalah kualitas. Kadang-kadang hanya ada beberapa penulis yang penulisnya 1-2 buku saja, tapi mereka membesarkan buku mereka dengan pembacaan ulang berkali-kali. Sehingga ketika dia menjadi sebuah buku yang sempurna, sampai hari ini kita ingat, kita kenang, kita baca, kita buru, kita ingin selalu memiliki bukunya, ya, bahkan menjadi buku yang langka karena kita cari-cari begitu. Nah, demikianlah orang-orang terdahulu, mereka melahirkan karya-karya mereka. Tapi hari ini kan semuanya berlomba-lomba ingin melahirkan buku-buku banyak kan? Apa artinya banyak? Kalau setelah terbit sekian banyak itu tidak satupun di antara judul buku kita itu yang diingat oleh orang. Nah, ini jadi masalah nanti. Biar 1-2 buku saja, tapi di sepanjang masa setelah kita tiada pun orang akan tetap mengenang dan mengingat karya itu sebagai karya yang sangat fenomenal begitu. Mudah-mudahan menyemangati Kak Puspa untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti berkarya ya. Terima kasih. Kemudian Pak Guru ya. Masih bisa. Oke, Kak Puspa silakan. Iya, saya sudah baca buku itu kan, udah baca-baca lagi gitu. Jadi saya memang merasakan pengembangan cerita saya itu masih banyak yang perlu saya kembangkan dari bab buku itu, Pak Guru. Jadi saya memang punya niat ingin mengembangkan buku itu. Istilahnya ingin memperbaiki lagi, ingin merevisi lagi gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya udah revisi, sudah saya kembangkan, berarti nanti boleh saya ganti judulnya, terus berarti ulang dari awal lagi ya Pak Guru ya? Ulang lagi, masuk ke penerbit, mulai dari awal berarti gitu? Iya, benar Kak Puspa. Dan Kak Puspa tidak harus ganti judul kalau seandainya judul itu tidak fatal ya, dan tidak apa ya istilahnya, kalau dari sisi nyastranya apakah asik dibaca, mudah diingat, kemudian akrab tidak dengan banyak orang judul itu nanti ke depannya gitu, dan tidak harus memaksakan diri mengganti judul. Kalau seandainya memang terpaksa mengganti judul, ya silakan saja, ganti saja gitu. Banyak buku-buku lain yang mengganti judul, mengganti cover dan lain sebagainya. Dan itu saya kira hanya apa saja, tampilan sajalah, tampilan saja. Tapi bagaimana isi kontennya itu betul-betul telah melalui proses editing yang kuat. Nah, kalau proses terbitnya ya nanti naskahnya tentu setelah diedit ulang, setelah menerima banyak masukan dari acara-acara bedah buku, masukan dari teman ya dan lain sebagainya, ya tentu ke penerbit ya menyerahkan naskah ulang untuk di layout ulang kan begitu. Covernya kalau tidak ada perubahan, covernya tetap itu, ISBN-nya pun tidak tetap itu begitu selama penerbitnya masih itu. Jadi kalau sudah ganti penerbit ya tentu covernya bisa ganti, ISBN-nya pun berganti, biasanya begitu Kak Puspa. Gitu. Jadi saya menawarkan nih, kelas penulis daring menawarkan untuk membedah buku Kak Puspa, karena kita kan selain materi itu setiap akhir bulan itu ada sesi bedah buku. Tujuannya untuk apa? Untuk kita lihat sejauh mana kualitas karya teman-teman setelah mengikuti banyak materi di kelas menulis daring. Nanti kita akan uji di situ, diuji oleh pembacaan temuan-temuan bacaan apa saja yang ditemukan oleh pembaca buku Kak Puspa begitu. Nah, yang membedahnya tidak harus orang-orang yang sudah pakar di bidangnya, siapa saja boleh, barangkali guru ya, atau ya dia sekedar pembaca buku, tapi dia bisa mempresentasikan hasil bacaannya. Itu sudah cukup. Nah, tentu kalau ingin lebih dalam, ya tentu secara akademisi kita undanglah dosen sastra barangkali. Ya tentu nanti kalau mengundang-undang pakarnya, ya kita akan berbenturan dengan honor kan begitu, akan berbentur dengan honor mereka dan lain sebagainya.
Nah, tapi kalau seandainya kita bisa KMD saja Pak Guru. KMD, Pak Guru kita di KMD aja lah dulu. Boleh. Kita memberikan siap dengan pakar. Belum siap berhadapan dengan pakarnya. Boleh. Kita siap untuk membantu. Pokoknya selama teman-teman di kelas tulis daring semangat belajarnya, ya tentu saya sebagai founder kelas ini akan tetap semangat mendampingi teman-teman. Nah, kuncinya tetap semangat begitu. Walaupun teman-teman belajar di mana saja, tapi tentu di kelas ini kita tidak boleh abai untuk tetap serius menggarap karya-karya kita. Terima kasih Kak Puspa. Kita ke Riau ya. Ke Riau ada Kak Elvilawati. Silakan Kak Wati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, untuk novel anak ini sendiri, idealnya itu berapa halaman? Kalau untuk novel dewasa biasanya kan itu ada sampai 300 sampai 400 halaman. Sementara kalau anak-anak baca sebanyak itu kadang kalau saya bawakan ke diri saya sendiri yang pencinta membacanya tidak begitu tinggi. Kalau waktu kecil-kecil dulu, kalau udah nengok buku tebal-tebal tuh udah disingkit langsung dikesampingkan, lebih memilih buku-buku yang agak tipis, gambar-gambarnya menarik. Jadi untuk novel anak ini sendiri, idealnya itu berapa halaman? Kemudian satu lagi pertanyaannya untuk ilustrasi, kalau penerbit karya kita itu dilirik sama penerbit mayor. Nanti kalau ada penerbitnya yang menyediakan ilustratornya, nanti kita kan honornya dibagi 2. Sementara nanti karena kita pemula ini, jadi novel kita pengen terbit otomatis bayar penerbit untuk menerbitkan karya kita. Jika penerbit itu tidak ada ilustratornya di sana, kita harus bayar ilustrator, begitu Bang Subhan, atau bagaimana? Terima kasih. Itu aja pertanyaannya dari saya. Baik, terima kasih Kak Elvilawati di Riau ya. Nah, idealnya berapa halaman ya? Sebenarnya soal halaman ini ya, tadi kalau tingkatan umurnya kan ada yang dari 0 sampai 5 tahun ya. Kemudian 5 sampai 11 tahun. Yang anak-anak kan 5 sampai 11 tahun. Di bawah itu tentu masih balita ya. Balita tentu bacaan-bacaannya ya buku-buku bergambar yang tipis-tipis sekali dan lebih banyak gambarnya. Nah, kalau 5 tahun ke atas sampai rata-rata 8 sampai 11 13 tahun yang mereka sudah bisa membaca teks panjang walaupun ketebalannya masih dibatasi. Tapi begini Kak Wati dan teman-teman ya, kalau kita bandingkan dengan novel-novel luar negeri, novel-novel Indonesia dan luar negeri, termasuk novel anaknya, itu novel-novel luar negeri itu tebal-tebal luar negeri. Nah, novel-novel Indonesia itu tipis-tipis. Kira-kira ini faktornya apa ini, gitu kan? Ya, secara tanggapan sederhana. Memang orang-orang di luar negeri itu tingkat dan minat bacanya terhadap buku itu tinggi-tinggi. Jadi tidak heran kalau literasi orang Indonesia itu rendah. Kita nomor 2 dari 72 negara ya, paling bawah kan begitu kan tingkat literasi kita. Nah, novel-novel luar negeri itu tebal-tebal. Contohnya Harry Potter. Harry Potter itu kan buku cerita anak gitu. Harry Potter itu tebalnya seberapa itu? Lebih dari 500 halaman. Harry Potter, dan itu berjilid-jilid. Nah, sementara novel-novel kita tipis-tipis sekali begitu. Nah, tapi kalau untuk tahap menulis, teman-teman ya untuk 100 halaman saja untuk usia 8 sampai 13 tahun, saya kira itu sudah cukup ya untuk atau 80-100 halaman. Nah, cuma nanti kalau terlalu tipis, tentu saja nanti akan terkait dengan harga jual juga. Tentu dia akan disesuaikan oleh penerbit. Nah, terkait dengan ilustrator, memang kalau seandainya penerbit tidak menyediakan ilustrator, tidak punya ilustrasi yang mereka sediakan ilustratornya,
tentu si penulis harus mencari ilustrator sendiri. Dengan kompensasi tadi itu, si penulis harus membayar ilustratornya. Jadi nanti ya bagi dua honornya, atau kita membayar dulu ilustratornya sekian ratus ribu atau sekian juta barangkali kalau seandainya banyak gambarnya. Nanti setelah terbit ya kita saja yang mendapatkan hak royalti itu, ilustratornya tidak. Tapi kalau seandainya penerbit mayor, mereka sudah menyediakan ilustrator dan kita tidak membayar ilustrator yang disediakan oleh penerbit mayor karena mereka sudah membayar gaji khusus kepada ilustrator itu. Nah, jadi saran saya pilihlah penerbit yang betul-betul punya ilustrator untuk buku anak teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau untuk di Sumatera Barat itu ada penulis buku anak yang bagus namanya Kak Ulan Mulia Pratiwi dan pernah 2 kali masuk menjadi instruktur tamu kita. Nanti silakan disimak kembali materinya di YouTube ya, di YouTube saya juga ada materi bersama Kak Ulan tentang menulis cerita anak. Nah, kalau Kak Ulan memang penulis buku cerita anak yang menggunakan ilustrator. Dia bekerja sama dengan ilustrator. Nah, dan bukunya tidak tebal-tebal, tipis-tipis untuk kategori anak ya 3 sampai 5 6 tahun saja. Hanya untuk pembaca awal. Nah, kalau novel saya walaupun target saya adalah anak, saya sudah pembaca lanjutan. Ya, pembaca lanjutan dan pembaca menengah begitu untuk anak. Sehingga ya harapannya anak-anak bisa lebih sedikit berat membaca dengan topik yang kita tawarkan itu begitu. Begitu Kak Wati, jadi silakan saja mencari penerbit yang kira-kira bisa memberikan ilustratornya tanpa harus kita bayar, ya. Begitu. Masih ada Kak Watinya masih ya? Baik, terima kasih Bang, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Masih ada lain teman-teman? Kita masih cukup waktu sekitar 25 menit ke depan. Silakan tuntaskan malam ini dan jangan sampai terbawa mimpi. Masih ada? Kak, yang masih melambaikan tangan, Kak Masya, Kak Puspa. Kalau tidak ada, saya bacakan di kolom komentar ya. Dari Kak Mai Herlina di Ampe Angke, Agam, Sumatera Barat. Bagaimana cara mengemas cerita sehingga banyak orang membaca? Nah, bagaimana mengemas cerita? Ya. Tentu saja terkait tentang bagaimana cara kita menuliskannya. Bagaimana cara menulisnya, bagaimana juga terkait kita menguasai bahasa ya Kak Maherlina. Nah, kalau sudah berbicara bahasa, sebanyak apa buku yang Kak Mai Herlina baca? Jadi membaca dan menulis itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada seorang penulis hebat kalau dia tidak menjadi pembaca hebat. Maka saya selalu mengingatkan teman-teman, kalau mau jadi penulis novel, banyak-banyaklah membaca novel-novel orang lain yang sudah hebat-hebat. Ya. Nah, cari saja novel-novel bestseller yang terbaru, ya, yang artinya yang novel-novel memang secara kurasi karyanya ketat, penerbitnya penerbit yang tidak gampang untuk tembus ke sana. Begitu, yang mereka sudah menerima banyak penghargaan karena karyanya. Nah, carilah buku-buku mereka, ya, carilah buku-buku mereka. Misalnya kalau di novel-novel dewasa kita bisa membaca novel-novel Pramudia Anantatur, novel-novel Eka Kurniawan, novel-novel Arafat Nur, ya, yang mereka novel-novelnya itu sudah diuji. Jadi dengan membaca karya-karya bermutu yang mendapatkan banyak penghargaan karena kualitas karya mereka, kita bisa mengetahui bagaimana si pengarang mengemas, meracik bahasa di dalam karya mereka sehingga enak dibaca, begitu. Nah, misalnya Arafat Nur menulis tentang novel judulnya Lampuki dan itu tentang konflik Aceh, ya. Dia bahasanya bahasa sederhana saja, tidak terlalu berat juga, tapi dia memasukkan unsur-unsur humor di situ. Nah, jadi menulis novel yang menarik Kak Mai Herlina ya. Pertama
harus ada unsur romance kalau dewasa ya, romance. Ada unsur percintaan kalau novel dewasa. Nah, kemudian harus ada unsur humornya. Kemudian yang ketiga harus ada unsur tragedinya. Nah, dari 3 poin inilah kalau digabung dia akan menjadi sebuah kisah yang menarik begitu. Nah, jangan nanti ceritanya tragedi semua dari A sampai Z, ya orang yang membaca sesak nafas, tidak diberikan jeda. Atau ceritanya lucu semua dari awal sampai akhir, ya sakit perut juga orang nanti setelah tamat membacanya. Atau ceritanya ya lebay terus dari awal sampai akhir ya pembacanya jadi lebay juga kan begitu kalau dia suka seperti itu. Nah, jadi kemaslah cerita kita dengan bahasa ya tidak usah tinggi-tinggi, bahasa sederhana saja, tapi dengan merujuk kepada novel-novel bacaan-bacaan kita, begitu ya. Nah, tentu topik yang kita angkat juga menjadi penting. Kita menulis apa, begitu. Apakah tulisan kita sudah pernah ditulis orang lain? Kalaupun seandainya sudah pernah ditulis orang lain, apa yang membedakan karya kita dari karya orang lain itu? Nah, jangan sama, jangan mengulang juga, dan itu tidak bagus begitu. Oke, next, Kak Mai Herlina, masih ada lagi? Selanjutnya, masih ada yang mau berbicara, bertanya? Kemudian dari Kak Yusnora di Bukit Tinggi, ya di Bukit Tinggi. Berapa halaman minimal novel anak? Nah, tadi sudah saya jelaskan Kak Yus ya, Kak Yusnora. Dilihat dulu kategori anaknya, umur anaknya. Kalau dari 0 sampai 5 tahun itu kan tipis-tipis ya, paling 12 halaman, 15 halaman bergambar ya. Banyak gambarnya, kemudian narasinya 1 kalimat, 2 kalimat. Kalau seandainya 5 sampai 8 tahun ya, nanti sedikit banyak teks, juga masih ada gambar. Kalau 8 tahun ke atas ya, itu bisa lebih banyak teksnya, dominan teks ya, paling gambar hanya beberapa buah. Nah, kalau sudah 10, 11 sampai 13 tahun ya boleh teks semua boleh gitu. Nah, panjangnya ya kalau untuk novel-novel Indonesia kan tidak terlalu panjang untuk buku anaknya ya. Paling panjang 100 halaman itu sudah panjang begitu. 100 halaman. Kemudian Kak Yusnora juga, apakah di setiap bab diselingi gambar? Berapa banyak gambar pendukungnya? Nah, soal gambar ini kembali ke tingkatan umur tadi yang saya jelaskan ya. Sesuaikan saja nanti gambarnya. Oke, masih ada? Ternyata masih ada dari Kak Wetri Warni. Saya mohon maaf mungkin agak melenceng dari novel anak. Saya mau nanya tentang sebuah buku memoir. Saya punya buku memoir, tapi saya merasa tidak puas dengan cerita tersebut. Apakah ini bisa saya ubah jadi novel tanpa mengganti judul atau harus diganti judulnya? Oke, Kak Wetri Warni, ya. Nah, menulis memoir. Memoir itu artinya ya semi autobiografi, ya semi autobiografi tentang kehidupan seorang tokoh. Apakah itu bisa dijadikan novel? Ya bisa saja. Cuma kalau dia dijadikan novel harus tetap ada unsur fiksinya, ya sehingga dia menjadi karya sastra, bukan karya fiksi, bukan karya non fiksi, kan begitu. Ya barangkali bisa menambah dialog, begitu ya. Bisa menambah dialog. Kalau memoir kan biasanya cenderung minus sedikit dialognya. Tapi kalau dia dijadikan novel kan bisa kita explore lebih banyak dialog atau bisa menghadirkan tokoh-tokoh fiktif untuk menguatkan memoir kita, bisa juga begitu. Tokoh fiktif itu hanya berperan sebagai ya pelengkap saja, bukan tokoh nyata begitu. Tapi tentu saja nanti harus ada keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa itu tokoh fiktifnya. Nah, gitu Kak Petri ya. Nah, atau dijadikan saja buku autobiografi. Kalau buku autobiografi tentu menjadi satu buku yang lengkap. Menjadi buku satu yang lengkap dari awal sampai Z tokoh itu diceritakan semuanya oleh si penulis. Begitu.
Nah, kemudian mengganti judul. Ya, boleh saja Kak Wetri. Mau mengganti judulnya silakan saja. Kalau seandainya judul yang sudah ditawarkan, yang sudah dibuat kurang menarik atau kurang greget, ya nggak masalah diganti judulnya ya. Oke, kemudian penanya ada Kak Mulia Darti. Nah, silakan Kak Mulia Darti. Kalau nggak salah ini ibu guru nih ya, yang ke rumah saya kemarin. Ya. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih telah digabungkan ke dalam grup Elip Elipsis ini. Yang pertama sekali tentu baru sebagai belajar untuk menulis. Jadi penulis pemula dalam hal ini tadi sudah 2 kali mengikuti kegiatan Zoom. Ternyata ibu-ibu, bapak-ibu yang sudah mengikuti sudah sangat luar biasa sekali dan sudah punya karya. Ini ibu baru 2 kali bergabung, punya juga keinginan untuk belajar menulis. Sebagai penulis pemula tentu banyak sekali yang belum diketahui dan perlu motivasi untuk terdorong untuk menulis. Sebenarnya ada motivasi tapi kadang-kadang percaya diri itu masih belum ada juga. Jadi mau bertanya apakah misalnya nanti kita coba menulis seperti yang Kak Subhan sampaikan kemarin, bisa saja ide itu muncul dari membaca, dari menonton, mungkin saja ada kejadian dan segala macamnya. Cuma barangkali ini karena ada kekhawatiran, ada rasa canggung, untuk menulis itu baru, apakah ada kelas latihan menulis misalnya, dibuat tulisannya, dikirim, apakah ada seperti itu untuk diperiksa, sehingga nanti ini menjadi untuk menjadi tulisan ke depannya. Terima kasih Kak Subhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mulia Darti ya, dan terima kasih sudah datang ke rumah saya juga, ke markas kelas menulis daring bersama keluarga ya, rame-rame pekan lalu, dan sekarang sudah berada di ruang kelas menulis daring Elipsis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi persoalan percaya diri ya. Penulis pemula memang persoalan percaya diri ini selalu menghantui. Nah, saya dulu demikian, dan seluruh penulis-penulis yang hari ini karya mereka sudah banyak tersebar di mana-mana, barangkali dulunya juga dihantui oleh persoalan percaya diri. Nah, tapi ketika mereka sudah mulai nulis dan karyanya terus terbit, dikirim kemana saja, koran, majalah, media online, atau terbit di penerbit, lama-lama kepercayaan diri itu muncul. Nah, tentu cara melatih kepercayaan diri adalah dengan tetap optimis bahwa kita bisa, orang lain bisa, tentu kita bisa. Nah, jangan ya kalau kata lagu kan, lagu apa aja? Lagu jangan dibanding-bandingke ya, kalau sedang populer. Jadi ya kita nggak bisa membandingkan diri kita yang masih pemula dengan penulis yang sudah hebat-hebat karya mereka. Nggak usah kayak Mulia Darti dan teman-teman di Elipsis, nggak usah membanding-bandingkan dengan mereka. Ya kita saja tetap pada diri kita bahwa kita sedang berproses. Proses ini akan memakan waktu yang panjang. Proses ini akan menguji kekuatan sejauh apa kita bertahan. Baik bertahan belajar di kelas maupun bertahan menulisnya. Nah, jangan nanti baru 1-2 halaman sudah balik kanan ya kan. Balik kanan, ternyata saya tidak berbakat nulis. Nah, kalau itu yang terjadi maka tidak pernah menjadi penulis. Tapi ketika menulis 2 halaman, mandek, ya sudah istirahat saja dulu. Besok tulis lagi, masih macet juga 3 halaman, istirahat lagi, macet lagi, istirahat lagi. Jadi jangan dipaksakan untuk bisa saat itu juga kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk itu.
Nah, tapi soal ini tentu hanya soal waktu dan proses saja. Nah, kemudian apakah bagaimana sistem belajar di Elipsis? Nah, Elipsis ini kelas yang paling unik nih. Semua teman-teman di kelas menulis daring Elipsis bisa nanti berbagi testimoninya ya. Nah, jadi di kelas menulis ini sepanjang kelas, Bu Kak Mulyadarti, kita menerima banyak materi dari para pakar. Kita mendatangkan guru-guru di luar, orang-orang yang sudah bertungkus lumus di bidangnya masing-masing. Lalu kapan kita menulis? Ya setelah menerima materi itu, ya praktekkanlah menulis. Praktekkan menulis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kemudian di mana kita salurkan tulisan itu? Elipsis punya media. Nama medianya adalah majalah digital Elipsis. Setiap bulan terbit dan saat ini edisi ke-18, 100 halaman. Nah, silakan tembus itu melalui proses kurasi yang ketat oleh tim kreatif, tim redaksinya. Dan itu salah satu batu loncatan saja. Kemudian yang kedua yang harus ditembus adalah media-media lain. Ada media online, cetak, tabloid, majalah, kemudian penerbit-penerbit lain di sana. Begitu. Saya nggak pernah mengarahkan teman-teman di kelas, walaupun saya bergelut di dunia perbukuan juga, penerbitan, saya tidak pernah mengajak teman-teman, ayo cetak bukunya sama saya. Nggak pernah saya ajak seperti itu, dan bisa ditanyakan oleh semua peserta. Nah, tapi kalau ada yang mau saya bantu, boleh, insya Allah saya bantu. Tapi silakan di penerbit mana saja, silakan terbitkan. Asalkan nanti ketika bukunya dibawa kembali ke kelas menulis daring untuk dibedah, karena kan ada sesi bedah buku. Nah, teman-teman harus optimis. Buku itu buku yang sudah melalui proses panjang. Proses panjang artinya ada proses editing di situ, ada ya keterlibatan editor di situ, sehingga betul-betul dia menjadi produk yang bisa dibanggakan kembali oleh kelas yang sudah teman-teman ikuti. Nah, jadi peran kita di kelas menulis ini hanya sebagai pendamping, hanya mendampingi Bapak Ibu teman-teman saja. Ayo jemput suksesnya masing-masing. Ini ada kelas menulis daring. Kalau seandainya bermanfaat, ya sudah ikuti saja kelasnya setiap Senin malam via Zoom seperti ini, lalu tulislah apa saja, kemudian tembus media-media, media Elipsis terutama dan media-media lain. Kemudian kalau sudah sukses, ya jangan lupa bawa kembali ilmunya ke kelas menulis daring. Maka saya bersyukur dalam kelas menulis ini ada tim kreatif 15 orang yang mereka terpilih, bukan saja ditunjuk untuk menjadi tim, tapi sudah diuji oleh kemampuan menulisnya, loyalitasnya, semangat kerjanya, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak dibayar. 16 orang tim kreatif di kelas menulis daring, mereka tidak dibayar, tapi mereka menunjukkan loyalitas sebagai tim yang siap bersama-sama belajar di sini. Nah, saya walaupun instruktur, pendamping, kemudian disebut guru, hakikatnya saya juga belajar di sini. Saya mau dianggap murid saja, karena hakikatnya belajar dengan semua orang. Karena nanti dari semua masalah-masalah yang teman-teman Bapak Ibu sampaikan, itu bisa menjadi ide tulisan saya juga. Kadang-kadang saya jadikan cerita di Facebook saya, jadilah dia cerita Engku Rauh, Teh Telur, gitu kan. Dan cerita-cerita lainnya, ya barangkali idenya dari teman-teman juga. Begitu Pak Mulyadarti, ya terima kasih sudah bergabung di Elipsis. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya Kak Subhan. Ditunggu surat undangan sekolahnya juga, nanti kita datang ke sana ya. Iya, insya Allah. Besok kami akan rapat, insya Allah. Bercanda Kak Mulyati, kalaupun betul nggak apa-apa juga. Insya Allah. Oke, kumpul ada Kak Delvia Andrin, silakan. Terima kasih Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan atas materi malam ini, sangat menarik dan kembali terus memberikan energi yang luar biasa sehingga termotivasi terus kita ya untuk terus menulis. Saya tertarik sekali untuk menulis tentang mengajak benda-benda yang ada di sekitar kita, begitu Pak Subhan. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya, bagaimana triknya
agar kita bisa memberikan nyawa pada benda-benda tersebut, sehingga ada kekuatan rasa yang ada setiap dalam dialog-dialog yang kita tampilkan nanti, begitu Pak Subhan. Kemudian yang kedua, saya udah beberapa kali mengikuti antologi untuk cerita anak. Nah, apakah judul-judul tersebut bisa saya ambil atau kembangkan untuk jadi novel? Karena antologinya udah terbit begitu. Itu saja mungkin Pak Subhan. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Delvia Andini di Payakumbuh ya, menarik ya. Nah, sebenarnya untuk guru ya, karena Kak Delvia juga untuk guru dan sebagian teman-teman juga guru ya, kita bisa menjadikan cerita anak yang akan kita tulis atau bahkan puisi yang kita tulis itu bisa menjadi media ajar ya. Tadi saya contohkan Pak Taufik Ismail menulis puisi tentang hewan-hewan. Nah, hewan-hewan itu dia hidupkan menjadi sebuah puisi dan bisa bercerita. Dan anak-anak yang membaca puisi beliau mengenal bahwa ini adalah jerapah, ini adalah kera, ini adalah harimau. Nah, tapi puisinya itu memang menceritakan sosok hewan itu, begitu. Nah, kalau Kak Delvia ingin menulis cerita lain tentang benda-benda, ya saya kira bisa saja, ya. Nah, bagaimana agar benda-benda itu hidup? Ya tentu memberi ruh pada cerita itu, pada benda itu, jadikan dia tokoh layaknya manusia, kan begitu. Kalau dalam cerita fiksi kan boleh-boleh saja kita menghidupkan batu bisa berbicara, pohon bisa berbicara, ya kan? Kemudian kalau cerita-cerita dongeng kan banyak tuh, ada kancil, buaya dan lain sebagainya. Semuanya dihidupkan, mereka bisa berbicara. Munculnya ruh dalam karya kita ya karena ada dialog di situ, ada percakapan di situ. Nah, benda-benda tadi ya silakan saja hidupkan. Jadikan dia seolah-olah manusia yang berbicara begitu. Tapi bentuknya benda itu begitu. Nah, kemudian apakah antologi cerita anak yang sudah pernah terbit bisa dikembangkan menjadi novel? Ya, sangat besar sekali peluangnya untuk itu. Silakan saja Kak Delvia kembangkan ya. Nah, bedanya kalau cerpen, cerita pendek ya, itu nah ini kan beda cerpen sama novel itu apa? Nah, kalau cerpen dia konfliknya tunggal, satu. Konflik cerpen tunggal. Kalau novel konfliknya bisa jamak. Nah, bisa jamak. Jadi kalau ingin mengembangkan cerpen kita menjadi novel, ya ciptakanlah konflik-konflik lagi dalam novel itu, tapi dengan satu tema yang fokus yang sama begitu. Nah, jadi silakan Kak Delvia kembangkan saja. Mudah-mudahan bisa menjadi novel anak atau novel remaja, novel dewasa. Yang penting dia bisa menjadi produk yang ahli wahananya bisa lebih luas dari yang semula. Begitu Kak Delvia, mudah-mudahan menjawab ya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Terima kasih banyak Pak Subhan. Ya, sama-sama Kak Delvia. Kemudian ini ada juga komentar dari Kak, ini laki-laki atau perempuan ya, Prayogi Tia. Nah, saya sangat tertarik dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Elepsis. Materinya sangat ngena sekali bagi saya yang masih pemula. Saya dengar ini kegiatan rutin setiap bulan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Ingin bergabung di kelas menulis Elepsis, apa persyaratannya? Nah, silakan Bang atau Kakak Prayogi Tia ya bergabung di Elepsis. Nanti hubungi Kak Asna, tadi mendaftar Zoom-nya dengan Kak Asna ya. Nanti melalui beliau tanya-tanya saja. Kemudian setiap Senin malam kita ada kelas Zoom seperti ini. Kelas Zoom ini kita mendatangkan pakar-pakar di bidangnya ya. Kalau saya sekali-sekali saja, saya instruktur pendamping kelas. Kalau tidak ada instruktur di luar ya paling saya ngisi gitu. Tapi kita rutin setiap Senin malam. Kemudian nanti ada grupnya, grup kelas menulis daring Elepsis. Nanti kalau sudah terdaftar digabungkan dan setiap peserta terdaftar itu nanti Elepsis akan memberikan sertifikat keanggotaan. Jadi teman-teman yang belum menerima sertifikat keanggotaan
nanti ada nomor-nomornya juga. Nanti silakan hubungi Kak Asna ya untuk pendataan ulang di tahun 2023 ini. Ya, mudah-mudahan sertifikatnya bermanfaat. Begitu Bang Prayogi atau Kak Prayogi, silakan nanti hubungi Kak Asna. Masih ada teman-teman? Silakan. Oke, Kak Puspa masih melambaikan tangan? Masih ada Kak Puspa? Itu mikrofonnya dihidupkan. Ya udah. Pak Guru, gini Pak Guru. Pas apa kemarin kan COVID kemarin kan saya iseng-iseng nulis gitu. Waktu itu kan anak saya yang kecil dia kan memelihara ayam kecil. Jadi waktu itu saya iseng-iseng nulis istilahnya sekalian riset dengan ayam-ayam peliharaannya itu. Mulai dia membeli anak ayam sampai kemudian akhirnya ayam itu besar. Kemudian ada lagi terjadi kejadian-kejadian, ada yang hilang gitu kan. Kemudian dicari-cari, akhirnya ketemu lagi sampai dia nangis-nangis gitulah Pak Guru. Jadi sampai kemudian akhirnya ayam itu berkembang biak sampai banyak. Jadi tulisan saya itu sudah sampai ke taraf terakhirnya itu sudah ayam itu sudah banyak gitu. Tapi tulisan itu masih saya biarkan berbentuk naskah, artinya sudah saya edit-edit juga kan, tapi belum saya terbitkan. Kira-kira itu apakah sudah bisa disebut sebuah novel anak? Tetapi yang menjadi objeknya di situ ya ayam-ayam tadi. Kemudian yang menjadi tokohnya yaitu anak saya itu yang bernama Via. Jadi Via yang menjadi tokohnya di situ. Kemudian yang menjadi objeknya itu ya ayam-ayam itu mulai dari kecil sampai di ayam itu berkembang biak. Kemudian ada yang menjadi konflik di situ. Misalnya pernah satu kejadian temannya menangkap ayamnya, kemudian ayam itu dilempar. Sehingga kemudian Via marah, dia ngamuk sama temannya itu. Terus ya sampailah terjadi perkelahian kan. Ya saya ikut akhirnya mendamaikan mereka. Itulah kira-kira apakah itu bisa kita sebut sebuah novel anak. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Kak Puspa. Ya bisa saja Kak Puspa kalau sudah memenuhi unsur-unsurnya tadi ya yang disebutkan ya. Artinya cerita itu kalau dia sebuah novel ya bisa lebih dari 50 halaman kalau untuk bacaan anak-anak di atas 8, 10 gitu. Bisa menjadi sebuah novel tersendiri nanti. Nah, atau hanya cerita bisa dilengkapi dengan ilustrasi ya, cerita bergambar. Boleh juga begitu. Dan itu tidak perlu tebal, paling bisa 20-25 halaman ya, bisa cerita bergambar ya 20-25 halaman lah. Tapi ada ilustrasinya dan nanti persoalannya tentu Kak Puspa harus mencari ilustratornya kan begitu. Barangkali nanti judulnya ayam-ayam peliharaan Via misalnya ya. Ayam-ayam peliharaan Via misalnya begitu. Boleh saja. Dan sebuah cerita hakikatnya kan ada pembuka, kemudian konflik, nanti endingnya seperti apa kalau dia menjadi sebuah novel anak begitu. Bukan cerita bergambar biasa gitu ya. Begitu Kak Puspa. Jadi silakan saja digarap, mudah-mudahan bisa segera terbit ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Dari Pasaman ada Bang Adisman Libra di Padang. Silakan Bang Adisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subhan, ada juga Kak Ayu, Kak Dian Sarmita, dan tim kreatif lainnya. Mohon izin bertanya, Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya mengembangkan anak batin tadi yang disampaikan Pak Subhan itu. Cuma saya terkendala dengan buku yang sudah terbit, tetapi ada kontraknya dengan penerbit itu harus 5 tahun, dalam artian kata 5 tahun itu baru kita bisa pindah penerbit. Jadi bagaimana Pak
kita mengembangkannya. Kalau kita penulis tentu kita ingin orang lebih enak membacanya, sedangkan buku kita sadari, saya sendiri menyadari masih banyak ada masalah atau kurang tepat dalam penulisannya begitu, Pak. Ya, oke, Bang Risma, ya pertanyaannya bagus ya. Kalau seandainya novel buku Bang Adisman itu memang tertera dalam MOU-nya 5 tahun, ya tentu itu sudah menjadi kekuatan hukum bagi kedua belah pihak, kan begitu. Baik Bang Adisman sebagai penulis dan penerbit, ya patuhi itu. Kalau dilanggar tentu salah satu pihak melanggar kesepakatan, kan begitu. Kecuali ada hal-hal yang bisa membatalkan MOU itu. Nah, misalnya ada percakapan lobby-lobby tertentu, misalnya Bang Adisman dengan penerbit itu, saya ingin menarik ini, gitu. Ya, bikinnya surat penarikan naskah dan tidak diterbitkan lagi oleh penerbit itu. Nah, tapi penerbit itu bisa menyetujuinya. Jadi MOU otomatis akan batal. Tapi kalau seandainya tidak bisa dan penerbit ingin tetap menjual, memasarkan buku itu, ya diikuti saja, dan Bang Adisman fokus saja untuk menggarap buku baru, gitu. Dia anak batin baru lagi yang dibuat, tidak harus menunggu yang pertama, kan begitu. Jadi hakikatnya menulis setelah melahirkan karya pertama, ya siap-siap untuk anak batin kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi tetap saja buku pertama itu terus dipromosikan, karena kalau tidak dipromosikan tentu orang tidak tahu kalau karya itu ada, kan begitu. Dalam ilmu marketing kan begitu. Jadi biaya dalam perusahaan-perusahaan itu setengah dari biaya perusahaan itu untuk promosi. Kalau enggak, produknya enggak akan tahu, gitu, lama-lama perusahaan besar. Nah, jadi dipromosikan terus, karena hakikatnya membesarkan anak batin itu yang dia terus dibicarakan, di-share terus, kemudian diberitakan. Kan Bang Adisman lihat tuh bagaimana saya mempromosikan buku-buku saya, ya, ada di berita, kemudian dibikin quote-nya, ya, muncul di elipsis, macam-macam saya lakukan agar diingatan orang, terutama teman-teman di media sosial itu, mereka tetap tahu bahwa itu novelnya ada, gitu. Bahkan di forum ini materi tadi pun masih ada novel itu, gitu. Nah, kurang-kurang 30 orang dalam forum ini tetap ingat bahwa ada novel Muhammad Subhan, Rumah di Tengah Sawah. Nah, itu kan membangun ingatan orang juga, pembaca. Nah, jadi silakan nanti bicarakan kembali. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kembali Bang Adisman, ya, silakan bicarakan dengan penerbitnya. Oke teman-teman, sudah di penghujung, ya, kita sudah sangat banyak berdiskusi. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu, teman-teman, terutama tim kreatif dan peserta kelas menulis daring yang di luar kelas menulis daring. Kalau ingin bergabung, ya nanti silakan bergabung dalam keluarga besar Elipsis dan bisa bersama-sama kita melahirkan karya-karya terbaik kita di kelas ini, ya. Kalau yang baik tentu ajak teman-teman lainnya untuk bersama-sama belajar juga, karena hakikatnya kita belajar bersama. Satu kutipan dari Pramudia Anantatur yang sangat populer, ya, kalau ingin mengenal dunia maka membacalah, jadi banyak-banyak membaca. Kalau ingin dikenal dunia maka menulislah, banyak-banyak menulis. Jadi kalau tidak melakukan dua hal itu, membaca, menulis, maka kita tidak pernah dikenal oleh dunia. Begitu. Berbanyak maaf untuk materi malam hari ini, teman-teman setidaknya bisa memantik semangat dan motivasi, dan tentu tidak hanya putus sampai materi ini saja. Selesai dari kelas ini, lanjutkan tulisan yang terputus, ya. Nah, naskah-naskah yang sudah selesai 1-2 halaman terputus, selesaikan. Ada kita punya media, Elipsis, kirim. Atau media-media lain, kirim. Dan jangan lupa menandai akun-akun tim kreatif, akun-akun Elipsis, termasuk akun saya, nanti saya share balik untuk promosi atau branding teman-teman. Terima kasih semuanya, banyak maaf. Saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.